warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang beranggotakan Ihsan Mutaram Sudira dengan NPM 10121455, Dini Pancetri Utami dengan NPM 10121459, Angelina Delila Agniati 10121460, Gulam Gibran 10121458, ada Muhammad Zaki Nur dengan NPM 10121416, dan yang terakhir ada Ismail Hafidus Salam dengan NPM 10121385. Pada pembuatan video kali ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah statistika yang diampu oleh dosen Ibu Amelia Tresnawati SOS MM. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat makalahnya. Yang pertama, teman-teman bisa membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Lalu teman-teman bisa memilih ukuran kertas yang ditentukan. Jika A4, teman-teman bisa memilih A4. Lalu untuk marginnya. Untuk marginnya, biasanya suatu makalah itu marginnya 3. Untuk topnya, untuk leftnya 4, untuk bottomnya 3, dan untuk right-nya juga sama 3 cm. Nah, setelah jadi, teman-teman di sini bisa membuat covernya seperti yang ada di gambar, yaitu mulai dari makalah, tujuan dibuatnya makalah untuk apa, dosen pengampunya, logo universitasnya, nama anggotanya, setelah itu prodi teman-teman apa dari fakultas mana. Nah, selanjutnya untuk di kertas yang kedua yaitu ada kata pengantar. Nah, biasanya kata pengantar diawali dengan kata Assalamualaikum, pujian terhadap bentuk terima kasih kita kepada Allah, dan juga rasa terima kasih kita juga kepada dosen pengampu. Diakhiri dengan salam juga. Nah, untuk di slide ketiganya yaitu berisikan abstrak. Nah, untuk video kali ini karena abstraknya belum jadi, maka abstraknya kami lewat terlebih dahulu. Setelah abstrak ada daftar isi. Sama seperti abstrak, daftar isi juga dibuat belakangan setelah makalahnya rampung diselesaikan. Nah, setelah daftar isi biasanya ada bab 1. Apa sih yang dibahas di bab 1? Nah, untuk kelompok kami yang dibahas di bab 1 itu adalah mengenai gambaran umum dari aplikasi ojek online yang terdiri dari aplikasi Grab, Gojek, dan juga Maxim. Nah, untuk mencari gambaran umum aplikasi Grab ini, kelompok kami disarankan untuk menggunakan ChatGPT. Bagaimana cara kita mengetahui ChatGPT-nya? Yaitu dengan cara kita search, browsing, ketikkan saja ChatGPT. Nah, ini adalah tampilan dari ChatGPT-nya. Buat teman-teman yang belum memiliki akun ChatGPT-nya, teman-teman bisa mendaftarkan dulu karena ChatGPT ini adalah berbentuk software. Untuk langkah-langkah bagaimana cara mendaftarnya, teman-teman bisa melihatnya di YouTube. Nah, karena tadi pada bab 1-nya adalah gambaran umum tentang aplikasi Gojek, teman-teman di sini bisa mengetikkan gambaran umum aplikasi Gojek.
teman-teman langsung klik tanda panah ini, karena kebetulan di sini kelompok kami sudah memiliki histori mengenai aplikasi Grab, jadi kami menggunakan historinya saja. Nah, nanti bakal keluar tampilan seperti ini. Muncul gambaran umum tentang aplikasi Grab-nya. Grab adalah salah satu platform teknologi terbesar di Asia Tenggara yang menyediakan layanan transportasi. Teman-teman bisa mendragnya untuk mengkopinya. Pastikan teman-teman telah mendragnya sampai ke bawah. Selanjutnya di copy, dimasukkan. Karena ini tulisannya masih sedikit berantakan, teman-teman bisa merapikannya. Untuk spasinya 1,5. Untuk 1.2-nya, yaitu mengenai gambaran umum. Aplikasi Gojek. Caranya sama, yaitu kita ke ChatGPT, karena sudah ada riwayatnya, jadi tinggal diklik saja. Nah, kalau sudah muncul, kita bisa drag. Sama kita rapihkan kembali supaya tulisannya lebih bagus dan lebih rapi. Selanjutnya 1.3-nya. Gambaran umum aplikasi SIM. Nah, sama seperti tadi, kita masuk lagi ke ChatGPT, kita pilih gambaran umum SIM. Nah, sudah muncul. Maxim adalah platform layanan transportasi berbasis aplikasi yang beroperasi di berbagai kota di seluruh dunia. Copy,
Dirapikan. Nah, ini adalah 3 gambaran dari aplikasi ojek online. Yang pertama ada aplikasi Grab, yang kedua ada gambar umum aplikasi Gojek, dan yang ketiga adalah gambaran umum mengenai aplikasi Maxim. Untuk bab 2 di sini ada pembahasan. Yang pertama adalah hasil pengumpulan data. Setelah tadi ada tutorial cara untuk memasukkan data, di sini terdapat data dari titik keberangkatan seperti dari Digitech University ke Lengkong dengan jarak tempuh 1,1 km dengan waktu 3 menit. Lalu untuk tarifnya Grab 14.000, Gojek 13.500 dan Maxim 13.200. Dan untuk data yang lainnya bisa dilihat di tabel. Yang selanjutnya bab 3 variabel penelitian. Setelah pengumpulan data, lalu kita menyusun atau menghitung rata-rata dari data tadi, kemudian range dan juga mean deviasi. Untuk rumus rata-rata yaitu dengan menambah banyaknya data lalu menambahkan semua data, yaitu 14.000 ditambah 13.500 ditambah 13.200 dibagi dengan banyaknya data. Di sini kita memiliki 3 data, jadi kita dibagi dengan 3. Harga rata-ratanya menghasilkan 13.566 rupiah. Lalu selanjutnya untuk menghitung range yaitu dengan mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah. Di sini kita mempunyai nilai tertinggi Grab 14.000 dan harga terendahnya Maxim 13.200. 14.000 dikurangi 13.200 jadi range-nya 800 rupiah. Dan untuk mean deviasi kita menghitungnya, di sini ada rumus. Nah, selanjutnya untuk menghitung mean deviasi ini yaitu dengan data yang kita punya ini dikurangi dengan rata-rata yang telah kita hitung. Jadi 14.000 dikurangi 13.566 rupiah ditambah 13.500 dikurangi ini lagi dan seterusnya menghasilkan nilai 866, lalu dibagi dengan banyaknya data lagi. Karena kita mempunyai 3 data, jadi kita dibaginya dengan 3. Maka hasilnya 288,66 rupiah. Cara yang tadi dilakukan semuanya kepada data-data yang ada di tabel ini, 10 ini.
kita dapat menghitung analisis dan regresi yang ada di bab 4. Yang pertama ada tabel 0, ada jarak, ada titik berangkat, ada titik tujuan, ada jarak tempuh, ada waktu tempuh. Untuk tarif ada 3, yaitu Grab, Gojek, Maxim, dan waktu pengukuran. Untuk mulai dari yang pertama, jaraknya itu kurang lebih dari 1 km. Titik berangkatnya kita dari Digi. Stage uni per seat. Titik tujuannya ke Lengkong Street Food, Untuk jarak tempuhnya sendiri itu 1,1 km. Waktu tempuhnya sendiri 3 menit. Untuk sesuai dengan kita lihat dari tarif dari Grab, yaitu tarifnya 14.000. Untuk di Gojek sendiri tarifnya 13.500. Untuk di Maxim sendiri tarifnya yaitu Rp 13.200. Untuk waktu pengukurannya sendiri yaitu pada jam 12.26 WIB. Untuk yang keduanya jaraknya itu sekitar masih sama. Nah, kita copy saja. Dimulai dari Lengkong Street Food ke Digi Stage Uni per City dengan jarak tempuhnya 1,3 km. Maaf, ini ada kesalahan, 1,1 km. Untuk waktu tempuhnya sendiri 5 menit. Untuk harganya sendiri kalau di Grab 14.000, di Gojek itu tarifnya 13.500. Tapi kita akan edit jadi rapi. Untuk di Maxim sendiri masih tetap 13.200. Untuk waktu pengukurannya masih sama, yaitu jam 12.26 WIB. Yang ketiga, kita untuk Digitech jaraknya 1-4 km dari di Stage University. Titik tujuannya ke Stadion Siliwangi. Untuk jarak tempuhnya sendiri 3,7
waktunya 12 menit. Untuk harganya sendiri di Grab yaitu 14.000. Di Gojek pun sama 14.000. Untuk Maxim sendiri yaitu 13.200. Untuk pengukuran waktunya masih sama, pada jam 12.26 WIB. Untuk yang keempat jaraknya masih sama 1-4 km, tinggal dibalik dari Siliwangi ke Digitech University. Digitech University. Jarak tempuhnya sendiri 3,2 km. Waktu tempuhnya 13 menit. Untuk harganya sendiri dari Grab 20.000, di Gojek 14.500, di Maxim 15.600. Jamnya masih sama 12.26 WIB. Untuk yang kelima, dari jaraknya 5-8 km, 5-8 km. Yang keenam juga masih sama ya, 5-8 km dari Digitech ke Jalan Gagak. Yang bawahnya tinggal kita balik Jalan Gagak ke muncul, kita klik. Untuk yang dari Digitech ke Jalan Gagak, jarak tempuhnya 5,1 km dengan waktu tempuh 23 menit. Dengan harganya untuk Grab 26.000, untuk Gojek sendiri 18.000. Untuk Maxim 23.000. Untuk waktunya masih sama 12.26 WIB. Untuk yang dari Jalan Gagak ke Digitech University, jarak tempuhnya 7,6 km dengan waktu 30 menit. Untuk harganya sendiri, untuk Grab 31.000,
Untuk Gojek 26.500, buat 3.500, dan yang untuk Maxim sendiri 25.600. Waktunya masih sama, 12.26 WIB. Untuk yang ketujuh, jaraknya 9 sampai 12 km. Bawahnya juga sama, 9 sampai 12 km. Untuk jaraknya sendiri dari Digitech dari Digitech kita ke Ujung Berung. Dan yang bawahnya tinggal balik dari Ujung Baru ke di jaraknya sendiri 13 km, dan yang bawahnya 11 km. Untuk waktunya 35 menit, yang bawahnya 32 menit. Untuk Grab dari Digitech ke Ujung Berung adalah 72. Untuk di Gojek sendiri 41. Maxim 54.200. Untuk dari Ujung Berung ke Digitech 68.000. Gojek sendiri 56.000. Untuk Maxim 57.200. Waktunya 12.26 WIB. Untuk yang terakhir ada 59. Ini jaraknya 13 sampai 16 km. Cara bawahnya sama, sampai 16 km. Dari Digitech kita ke Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Raya Al-Jabar. Buka Masjid ke jaraknya sendiri
15 km, 12 km. Waktu tempuhnya 37 menit. Yang bawahnya 35 menit, perbedaan 2 menit. Harganya sendiri dari Grab 70, tapi Gojek 4500. Untuk maksi 64.200. Waktunya sama 12 W. Untuk Grab 70.000. Untuk Gojek 58.200. Untuk vaksin sendiri di sini 67.500. Untuk ini 58. Sama 12.26 W. Setelah kita bikin, kita rapikan semuanya, tabel. Rapikan semua nanti kita pindahkan ke file Word-nya. Selanjutnya di sini ada bab 4, yaitu hasil analisis korelasi dan regresi. 4.1-nya yaitu hasil analisis korelasi. A. Hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Ini adalah tabel dari hubungan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Waktu tempuh dan jarak tempuh dan waktu tempuh diambil dari tabel pengumpulan data mulai dari waktu tempuh, jarak, hingga tarif. Kita copy. Selanjutnya ada hubungan antara jarak tempuh dan tarif. Nah, sama data-datanya diambil dari data pada saat pengumpulan jarak tempuh, waktu tempuh, hingga tarif. Kita ambil saja yang waktu tempuh sama yang tarif. Lalu dihitung menggunakan rumus Pearson. Waktu tempuh di blok, lalu jumlah tarifnya juga di blok, dan akan menghasilkan hasil koefisien korelasinya itu 0,90.
kita copy. Nah, untuk yang ketiganya ada hubungan antara waktu tempuh dan tarif. Di sini udah ada hubungan antara jarak tempuh dan tarif, sama datanya diambil dari data pengumpulan pada ketiga aplikasi tersebut, mulai dari jarak, waktu, hingga tarif. Pindahkan dengan cara pakai paste spesial, pilih yang Microsoft Excel, worksheet agar rapi. Oke, kita mulai dari 4.2 dari hasil analisis regresi pengaruh. Yang D ada pengaruh jarak tempuh terhadap tarif. Langsung kita lihat di tabel Excel. Ini ada waktu tempuhnya, udah dilihat, terus tarifnya sudah kita cek yang tadi. Lalu untuk membuat grafiknya sendiri, tinggal kita drag aja tabel yang atas ini dari 0 sampai waktu tempuh semuanya, lalu ke insert, lalu klik yang ini, akan muncul grafik sesuai ini. Nah, grafiknya tinggal kita pindahkan saja. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke Word. Kita klik paste. Lalu pilih Microsoft Excel Chart. Kita tunggu. Ini adalah pengaruh pada jarak tempuh terhadap tarif adalah apabila jarak tempuh semakin jauh, maka akan mempengaruhi jumlah tarif, dikarenakan jumlah tarif per kilometer berbeda-beda di setiap aplikasi. Bisa kita lihat di grafik tersebut, dari jarak 1 sampai 10, setiap jaraknya makin jauh, maka harganya akan semakin mahal per setiap aplikasi. Untuk yang bagian E sendiri ada pengaruh waktu terhadap tarif. Bisa kita lihat dari tabel yang sama, udah datanya kita ambil juga, kita drag, lalu kita klik insert, lalu klik grafik. Pilih, lalu klik copy. Pindahkan ke Word, paste, pilih Microsoft Excel Chart Object. Bisa kita lihat dari grafis sendiri, pengaruh waktu tempuh terhadap tarif adalah titik berpengaruh, dikarenakan harga tarif sudah ditentukan sebelum pemesanan pada aplikasi Gojek, Maxim maupun Grab. Jadi sebelum kita melakukan pemesanan, pasti harga sudah ditentukan oleh aplikasi sendiri. Ya, semuanya makalah ini sudah disusun untuk memberi tugas pada mata kuliah Sesistika dengan dosen Ibu Amila Tresnawati, yang disusun oleh yang pertama Ihsan Muhtaram, yang kedua ada Gulam Gibran, yang ketiga ada Dini, yang keempat ada Angelina Delila, yang keempat ada Muhammad Zaki, yang terakhir ada Ismail.
cepat dulu. Ya, yang pertama ini sudah tersusun dari mulai abstrak, selanjutnya kata pengantar, isi terus ada yang bab 1 tentang pendahuluan yaitu gambaran umum Grab, kedua ada gambaran umum Gojek, yang ketiga ada gambaran umum Maxim. Selanjutnya masuk ke bab 2 tentang pembahasan yaitu hasil pengumpulan data. Bisa dilihat di sini data-data yang sudah kita kumpulkan. Selanjutnya masuk ke bab 3 tentang variabel penelitian. Di sini ada rumus-rumusnya. Ini yang pertama ada dari Digitek ke Lengkong, yang kedua ada dari Lengkong sebaliknya dari Lengkong ke Digitek, yang ketiga ada Digitek ke Stadion Siliwangi dan sebaliknya. Yang keempat ada Digitek dari Digitek University ke Jalan Gagak dan sebaliknya. Terus ada Digitek ke Ujung Berung dan sebaliknya. Terakhir ada dari Digitek ke Masjid Al-Jabar dan sebaliknya juga. Selanjutnya masuk ke bab 4 tentang hasil analisis kolerasi dan regresi, di mana tentang hasil analisis kolerasi yaitu antara hubungan antara jarak dan tempuh dan waktu. Di sini ada tabelnya. Lanjut ke hubungan antara jarak tempuh dan tarif, ini juga tabelnya. Selanjutnya hubungan antara waktu tempuh dan tarif, ini tabelnya. Langsung hasil analisis regresi pengaruh. Yang pertama pengaruh jarak tempuh terhadap tarif, ini tabelnya. Terus ada pengaruh waktu tempuh terhadap tarif, ini grafiknya. Dan terakhir pada bab penutup tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next tugas.